hati-hati, ini turun pelan-pelan karena ini tinggi ini begitu capek. Ini nih yang jarak. Satu-satu. Pegangan. Pagi itu cuaca mendung menemani langkah kaki Agus bersama teman-temannya ketika berangkat ke sekolah. Tidak seperti siswa lainnya, Agus dan teman-teman harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai untuk dapat mengenyam pendidikan. Dengan seragam sekolah yang nampak telah usang, kalangan pelajar yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, setiap hari ke sekolah harus menyeberangi pintu pembuangan air lokasi cekdam. Selamat pagi. Pagi. Di sekolah? Ya. Belum terbangun sarana jembatan kecil penghubung yang bisa dilalui, terpaksa Agus bersama para pelajar SD SMP ini harus menyeberangi pintu air cekdam. Sejak pagi hari, anak-anak sudah bergegas ke sekolah, melewati ruas jalan umum, kemudian melewati jalan setapak menuju area pintu cekdam, selanjutnya ke sekolah. Kalau jam besar tidak lihat cekdam. Sulama kabin? Ya. Masih saya dari SD saja. SD Ono Boy. Sekarang SMP? SMP Umanen. Tetap semangat sekolah untuk masa depan. Saat tiba di lokasi pintu cekdam cukup berhati-hati dikarenakan kondisi licin. Secara bergiliran melintas, baru menaiki tembok penahan, kemudian lanjut ke sekolah. Aktivitas setiap hari dan sepertinya sudah terbiasa, padahal cukup beresiko. Musim hujan, jalan tanah berlumpur, belum lagi air cekdam meluap di pintu pembuangan. Kondisi ini menyebabkan sebegitu sulit anak-anak ke sekolah. Apabila tidak berhati-hati, bisa terpelosok kecebur air cekdam. Ke sekolah harus membuka sepatu, baru bisa menyeberang. Itu pun hujan mulai reda, memungkinkan baru melewati pintu pembuangan cekdam ke sekolah. Orang tua murid yang ada di Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, NTT, sebegitu prihatin anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD dan SMP saat ke sekolah masih harus menyeberangi pintu air lokasi cekdam. Ia menceritakan pernah juga kejadian belum begitu lama. Tahun 2021 lalu ada korban seorang anak saat berangkat ke sekolah turun hujan lebat dikarenakan licin terjatuh kecebur air cekdam. Beruntung cepat ditolong, tidak sampai korban jiwa. Itu anak baru SD kelas 2 waktu itu dia mau melanggar. Waktu itu kan ini licin hujan, akhirnya dia jatuh langsung terjun ke bawah. Tapi dia masih bisa selamatkan. Tahun 2021 akhirnya tidak jadi ke sekolah karena hujan deras, air juga besar. Kita juga orang tua takut kalau melanggar lewat sini. Dan sepatu basah juga palingan tidak ke sekolah, palingan nanti dapat sanksi dari guru. Kepala Sekolah Dasar SDN Ono Boy Maria Goreti Isa sebegitu prihatin anak-anak ke sekolah harus bersusah payah menyeberangi pintu cekdam. Mirisnya aktivitas ini sudah berlangsung lama, tetapi terkesan kurang mendapat perhatian pemerintah. Terkadang anak-anak tidak bisa bersekolah kembali dipulangkan ke rumah karena dalam kondisi pakaian basah dan sepatu lumpur. Saya terkendala di saat musim penghujan. Hujan ini kalau anak-anak datang sekolah, ada yang tidak datang dikarenakan seperti dituntuni, ada juga langgar beberapa kali, terutama di cekdam sini. Saya punya siswa itu banyak yang dari kilo 5, kilo 6. Mereka harus terpaksa lewat situ, tetapi yang dikhawatirkan itu adalah tidak ada jalan. Tidak ada jalan, artinya ada tetapi itu ada cekdam, tidak ada jembatan. Mereka setengah mati, kadang tidak pakai sepatu. Datang pakai sepatu pun jatuh di lumpur, basah. Datang kotor, terpaksa disuruh pulang. Pemerintah tolong dibuatkan jalan yang baiklah, setidaknya jembatan darurat supaya anak-anak itu bisa bersekolah tidak terhambat karena kalau sudah meluap itu cekdam bahaya kita. Ia pun berharap
pemerintah daerah Belu segera membangun jembatan kecil penghubung walaupun secara darurat. Paling tidak adanya akses jembatan kecil sedikit memudahkan anak-anak ke sekolah ataupun masyarakat umum beraktivitas bisa melalui jembatan tersebut. Sekian news feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, saya Ari Leon. Terima kasih, sampai jumpa.